Presiden Joko Widodo meminta adanya evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka di 3 provinsi, salah satunya di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara virtual pada Senin 31 Januari 2022. Sebagaimana dilansir di laman resmi setgap.go.id pada Selasa 1 Februari 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan terkait PTM saat ditemui di kawasan Palmerah pada Selasa 1 Februari 2022. Ia mengatakan masih akan terus mengevaluasi PTM, salah satunya dengan melihat keterisian rumah sakit. Ia menambahkan ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengurangan mobilitas harus dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Hal tersebut telah dilakukan selama hampir 1,5 tahun hingga 2 tahun ini. Monitoring terhadap keterisian rumah sakit juga terus dilakukan. Jika terlihat peningkatan secara signifikan, maka akan dilakukan pengetatan. Menurutnya, saat ini situasi masih relatif kecil secara jumlah. Namun pihaknya akan terus memantau perkembangan ke depannya. Gubernur juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Ia berujar bahwa publik harus tenang. Dituturkan bahwa angka kasus Omikron memang meningkat dan publik harus berhati-hati. Namun di sisi lain tingkat keparahannya tidak seperti 6 bulan yang lalu. Sehingga masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Bila menderita Omikron dengan gejala ringan atau tanpa gejala, maka masyarakat disarankan untuk melakukan isolasi. Terkait kebijakan lainnya, ia berujar bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi bersama pemerintah pusat. Menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit. Untuk kita mencegah penularan, maka kita semua taati protokol kesehatan. Ketika terjadi peningkatan di dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit. Kemudian apabila memang terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka akan bisa dilakukan pengetatan. Jadi selama ini cara mengambil keputusannya begitu. Kita ingat di bulan Juni-Juli lalu ketika jumlah tempat tidur untuk perawatan dibutuhkan meningkat signifikan, kemudian kita harus meningkatkan kapasitas dan itu berlomba jumlah kebutuhan dengan kapasitas yang kita harus siapkan. Nah, saat ini sejauh ini situasinya masih bisa terlihat dibilang secara jumlah masih relatif kecil. Nah, kita memantau ke depan, tapi tidak menutup semua kemungkinan. Gitu ya.